Dewa Perang Yesikai. Bab 661. Apa yang kalian berdua bisikkan di belakang? Cepatlah menyusul. Yesikai menoleh dan berkata dengan tidak sabar. Miehun ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Seperti yang diduga, jika bosnya marah, adik-adiknya selalu yang terluka. Aku akan pergi ke belakang. Pada saat ini, Jiqian berkata dengan dingin, berjalan ke bagian belakang tim, dan mengantar Putri Iblis Penghancur Jiwa dan dua orang lainnya kembali ke depan. Semua orang percepat laju kendaraan dan cepatlah melewati area ini. Yesikai berteriak keras. Faktanya, dengan bantuan cincin penyimpanan, mereka dapat terhindar dari banyak bahaya di alam liar. Misalnya, mereka tidak perlu khawatir tentang makanan dan air, mereka tidak perlu membawa tenda, mereka tidak perlu khawatir tentang sumber api yang basah, dan mereka bahkan dapat menaruh alat transportasi mereka ke dalam ring penyimpanan. Namun, karena medan magnet khusus di sini, semua orang hanya bisa berjalan. Ya. Melihat wajah serius Yesikai, Miehun tidak berani menyinggung perasaannya dan tidak menanyakan alasan pertengkaran keduanya. Lagi pula, mereka semua sudah dewasa dan pertengkaran itu akan segera berakhir. Saya ingat ada film hari ini. Film itu bercerita tentang sepasang kekasih yang sedang berperang dingin. Film itu akhirnya dibatalkan karena tidak ada satupun dari mereka yang mau menelan harga diri dan saling meminta maaf. Saya tidak tahu apakah Moji bisa membaca pikiran orang atau apa, tetapi dia tiba-tiba berkata kepada Miehun. Apakah kau berbicara tentang bos dan Dewi Bulan? Miehun tanpa sadar melirik Yesikai dan menjawab dengan lembut. Apalagi yang menurutmu? Moji memutar matanya dan berkata dengan tidak senang. Tapi Ratu Dunia Bawah bukanlah Dewi Bulan. Apa yang salah dengan otakmu? Hanya ada seorang pria dan seorang wanita di sini. Jika mereka melakukan sesuatu, tidak akan ada yang tahu. Terlebih lagi, bos dan Dewi Bulan dulunya memiliki hubungan seperti itu. Moji berkata berulang kali, langsung menjuluki Miehun sebagai orang yang serius. Bos kami bukan orang seperti itu. Diam. Tepat saat keduanya tengah berdebat sengit, dua suara dingin terdengar pada saat bersamaan. Mereka adalah Yesikai dan Jiqian. Hehe, biar ku beritahu, mereka berdua punya pemahaman yang baik satu sama lain. Moji bergumam pelan. Ledakan. Apakah kamu mendengar suara apapun? Yesikai memberi isyarat dan meminta semua orang untuk berhenti. Sepertinya bumi bergetar. Miehun berbaring langsung di tanah dan mendengarkan suara tanah dengan telinganya. Cek, kamu gila banget. Bos, lihat di sini. Miehun menunjuk genangan air di tanah. Permukaan air yang tenang tiba-tiba beriak. Di tempat yang begitu tenang, getaran kecil dapat diperkuat tanpa batas. Yang lebih penting adalah bahwa suara getaran ini dipancarkan pada suatu frekuensi, pada dasarnya satu getaran setiap 2 detik, dan suara tersebut cenderung menjadi lebih keras. Apa yang terjadi? Apakah ini gempa bumi? Semuanya, bubar dulu dan tetap waspada. Yesikai memerintahkan dengan keras. Sekarang kabut tebal menyelimuti seluruh tempat, dan jarak pandang kurang dari 20 meter. Bahkan bagi para pembudidaya, mereka hanya dapat melihat garis besar sesuatu sejauh 50 meter paling jauhnya. Ya, apa yang sedang terjadi? Jiqian datang dan bertanya. Sekarang sudah krisis, kalaupun ada konflik, mereka harus melewatinya dulu. Getaran itu makin lama makin keras. Awalnya hanya terasa samar-samar, namun kini Yesikai dapat merasakan getaran di bawah kakinya, bahkan dapat mendengar suara getaran tumpul. Entahlah, sepertinya ada sesuatu yang mendekati kita. Yesikai meraih tangan Jiqian dan berteriak, Ziyun, masuk. Lihat, perang dingin antara keduanya hanyalah awan yang berlalu. Akan meledak dengan sekali hentakan. Moji berkata sambil tersenyum. Ledakan. Di belakang. Yesikai berteriak, dan semua orang berbalik dan mengarahkan senjata mereka ke belakang. Yesikai samar-samar melihat sosok yang muncul dari kabut tebal, tingginya sekitar 4 atau 5 meter. Garis besarnya makin membesar dan bunyi getarannya makin keras, seakan-akan ada palu berat yang menghantam tanah. Yesikai sudah bisa merasakan tanah mulai berguncang naik turun. Melihat sosok dalam asap yang perlahan mendekati kerumunan, Yesikai segera memerintahkan semua orang untuk mundur. Sial, itu gajah, minggir. Pupil mata Yesikai mengecil, dia tiba-tiba berteriak, dan langsung menarik pelatuknya. Ledakan. Saat suara tembakan Yesikai terdengar, belalai gajah yang besar berayun keluar dari kabut tebal bagaikan cambuk panjang, menghantam penjaga rahasia di depannya bagaikan bola bisbol.
Tubuhnya yang panjangnya 5 atau 6 meter dan tingginya lebih dari 5 meter bagaikan tembok besar. Kaki gajah itu menghantam tanah dengan keras, dan seluruh tanah bergetar hebat. Ternyata suara getar tadi adalah suara langkah kaki gajah. Semuanya, bubar. Ye-Shike berteriak dan tanpa sadar menarik Ziyun ke belakangnya. Dia menyerbu ke depan sambil membawa senapan dan menembaki gajah itu. Namun, gajah itu tampak diselimuti lapisan baja dan tidak terlihat darah saat peluru menembusnya. Dentuman, dentum, dentum. Peluru beterbangan kemana-mana dan semua orang menembakkan peluru dari senjatanya. Gajah pun menjerit nyaring, menendang tanah dengan keras menggunakan kaki depannya, mengangkat belalainya tinggi ke langit, dan mengayunkannya dengan keras. Ledakan. Penjaga rahasia lainnya terkena belalai gajah. Di hadapan tubuh gajah yang besar, semua orang tampak terlalu kecil. Walaupun gajah itu terlihat kikuk, sebenarnya ia sangat cepat. Langkahnya tidak cepat, tetapi kakinya sangat panjang. Ia berhasil mengejar seorang penjaga rahasia dalam beberapa gerakan dan langsung menginjak tanah dengan satu kaki. Dari mana gajah ini berasal? Ye-Shike mengutuk. Dilihat dari ukuran gajah ini, sebenarnya ia lebih besar dari gajah Afrika. Mungkinkah karena hutan hujan? Cepat bubar. Ye-Shike berteriak. Gajah itu menerjang kerumunan orang bagaikan tank, dan mereka tidak dapat menghindarinya maupun membunuhnya. Tembak mata gajah itu. Ye-Shike memperhatikan bahwa seluruh tubuh gajah itu ditutupi lapisan zat seperti lumpur. Meskipun itu lumpur, ia menjadi lapisan pelindung alami setelah mengeras. Dikombinasikan dengan dagingnya yang tebal, ia hampir kebal terhadap pedang dan senjata api. Namun, tampaknya tidak ada perlindungan di dekat mata. Saya tidak tahu siapa yang memukul gajah itu di dekat rongga mata, sehingga membuatnya marah. Ia mempercepat langkahnya dan bergegas menuju tempat keramaian. Lepaskan bom asap, bawa yang terluka dan masuk ke hutan. Ye-Shike berteriak keras. Saat itu, hanya ada rumput di sekitar dan tidak ada rintangan. Gajah dapat bergerak tanpa hambatan apapun. Di sampingnya terdapat hutan dengan dahan-dahan dan dedaunan yang rimbun, yang akan menghalangi pergerakan gajah dan juga cocok untuk siapa saja yang ingin bersembunyi. Bom asap. Miehun mengeluarkan bom asap dari ikat pinggangnya dan melemparkannya ke arah kaki gajah. Para penjaga rahasia yang bereaksi melakukan hal yang sama. Lingkungan sudah berkabut, dan dengan bom asap ini, mustahil untuk menemukan siapapun di gajah itu. Ini kesempatan bagus untuk mencoba benda ini. Aku sudah lama tidak menggunakannya. Ye-Shike juga mengeluarkan benda besar dari cincin penyimpanan, rudal anti-tank, Javelin. Ye-Shike membawanya di bahunya dan perlahan mengarahkannya ke gajah itu. Bab 662. Ledakan. Sebuah tembakan dilepaskan, dan asap putih mengepul. Rudal jenis ini sendiri digunakan untuk menghancurkan target militer seperti tank atau kendaraan lapis baja berat. Tentu saja, senjata semacam ini tidak dapat diperoleh di Yanjing, tetapi di luar negeri, Istana Dunia Bawah memiliki banyak cara untuk memperoleh peralatan semacam ini. Meskipun gajah raksasa itu ukurannya sangat besar, ia sangat lincah dan bergerak cepat. Peluncur roket itu melewati gajah raksasa itu dan menghantam batang pohon di belakangnya, langsung mematahkan seluruh pohon menjadi dua dengan kekuatan yang sangat besar. Sayang sekali. Ye-Shike mengumpat dalam hati. Kalau saja dia bisa memukul gajah raksasa itu, pastilah gajah itu akan terluka parah. Pada saat yang sama, gajah raksasa juga menemukan lokasi Ye-Shike mengikuti asap putih. Gajah memiliki IQ tinggi dan bahkan dapat langsung memahami pikiran manusia. Ye-Shike jelas-jelas yang paling mengancam di antara orang banyak. Oleh karena itu, gajah raksasa itu mengabaikan yang lain dan langsung bergegas menuju Ye-Shike. Bos, hati-hati. Oh sial. Ye-Shike baru saja tersadar ketika seekor gajah raksasa menerjang di depannya. Kurang dari 10 meter jauhnya, dia secara naluriah melangkah ke samping. Gajah raksasa itu melewati dia dan menghantam pohon, mematahkan batangnya. Kalau orang lain yang naik ke sana, dia pasti sudah lama meninggal. Tiba-tiba, beberapa cahaya perak jatuh dari langit, membentuk jaring yang lembut dan besar, yang terus-menerus menutupi gajah raksasa itu. Ini adalah formasi cahaya bulan. Ye-Shike kembali menatap Jiqian. Itu memang formasi yang diaktifkannya. Jaring besar itu tampak lemah, tetapi mengandung energi besar sekali. Lagi pula, jaring halus itu ringan, namun berantakan dan kacau. Gajah raksasa hanya mengenal kekuatan kasar, yang tampaknya merupakan kasus mengatasi kekerasan dengan kelembutan. Dia pikir dia hanya bisa menunda tindakan gajah raksasa itu,
tetapi akhirnya dia mengikat gajah raksasa itu. Prinsip jaring halus sama dengan jaring tangkap. Semakin besar pergerakan mangsanya, semakin rapat pula jaringnya. Teknik Dewa Bulan, Bintang Jatuh. Melihat ini, Ji Qian segera mengayunkan tongkatnya, dan beberapa cahaya perak berjatuhan seperti meteor, semuanya mendarat di gajah raksasa itu. Dentuman, dentum, dentum. Cahaya perak jatuh ke tubuh gajah raksasa itu seperti bom yang meledak. Kekuatan keterampilan ilahi utama sangatlah hebat. Gajah raksasa itu mengerang kesakitan dan perlahan jatuh ke tanah. Tubuh yang beratnya beberapa ton itu jatuh ke tanah dengan keras dan tanah pun berguncang. Apakah sudah dirobohkan? Melihat asap mengepul, Ye Shikai tak kuasa menahan kegembiraannya sesaat, namun saat asap menghilang, gajah raksasa itu justru merangkak naik lagi dengan perlahan. Monster ini belum mati. Miehun berseru, menyambar rudal dari tangan Ye Shikai dan berkata, "Bos, lihat saja aku. Aku akan mencobanya lagi. Tunggu." Tepat saat pedang penghancur jiwa hendak diluncurkan, Ye Shikai tiba-tiba mengulurkan tangan dan menghentikannya. "Bos, apa yang akan Anda lakukan?" Miehun bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ayo pergi." Ye Shikai berkata dengan ringan. Apa aku mendengarnya dengan benar?" Tubuh Miehun bergetar, dan dia menatap Ye Shikai dengan heran dengan wajah serius. "Semua penjaga rahasia, dengarkan dan segera mundur." Ye Shikai melirik Miehun dan berteriak kepada semua orang. Ya, Miehun, apa yang terjadi dengan bos?" Moji berjalan cepat dan bertanya. "Aku juga tidak tahu. Mari kita mundur dulu." Yanjing, rumah sakit. Saat ini, melindungi keselamatan Su Qingyu sebelum Ye Shikai kembali telah menjadi satu-satunya misi Ghost. Untuk memudahkan perlindungan, dia membawa semua dokumen kantor dari pangkalan ke rumah sakit. Rumah sakit ini adalah milik Istana Dunia Bawah. Sekarang hanya ada Su Qingyu sebagai pasien di seluruh rumah sakit. Tiba-tiba, pintu kantor terbuka perlahan, dan seorang pria masuk dari luar. "Mimpi buruk, mengapa kamu ada di sini?" Hantu itu perlahan mengangkat kepalanya dan dapat melihat siapa yang datang. "Hantu, kamu sudah tempatkan semua staf di rumah sakit, bagaimana dengan pangkalannya?" Mimpi buruk bertanya langsung. Hari ini, dia pergi ke pangkalan dan menemukan bahwa hanya ada selusin penjaga rahasia yang tersisa menjaganya. Buaya dan serigala liar juga telah dipindahkan. Aku sudah memikirkannya dan memutuskan untuk memindahkan semua orang ke rumah sakit. Bos meninggalkan Yanjing dan membawa beberapa orang bersamanya. Jika kamu dan Alligator Wolf menjaga markas, aku khawatir jika seseorang membunuh kita, Elena dan aku tidak akan mampu menangani semuanya. Kalau begitu, kami tidak peduli dengan pangkalannya. Mimpi buruk bertanya ragu-ragu. Tempat yang dihuni banyak orang disebut markas. Jangan khawatir, aku sudah membawa semua dokumen penting ke sini. Markas ini sekarang tidak berbeda dengan ruang bawah tanah biasa. Tidak masalah jika kita kehilangannya. Wah, bagus sekali. Ini menyelamatkan kita dari penyebaran tenaga kerja yang terlalu sedikit. Tuan Hantu, Tuan Mimpi Buruk, ada seorang wanita di luar yang berteriak-teriak ingin masuk untuk menemui Nyonya Ratu Dunia Bawah. Pada saat ini, seorang penjaga rahasia berlari masuk dan melapor kepada keduanya. "Siapa nama pria itu?" tanya hantu itu. "Namaku, Anlan." "Cepat, undang dia masuk." "Rumah sakit, kantor." "Halo, Nona An, silakan minum teh." Ghost mengundang Anlan ke kantor. Dia tahu identitas Anlan. Ye Shikai telah memberitahunya secara khusus tentang hal itu sebelum pergi. "Di mana presidennya?" Anlan tidak minum tehnya, tetapi langsung ke pokok permasalahan dan berkata dengan dingin, "Dia terluka parah dan dirawat di rumah sakit. Mengapa saya tidak bisa mengunjunginya?" "Nona An, jangan terlalu bersemangat. Nona Su sedang dalam masa pemulihan dan tidak nyaman untuk mengunjunginya. Tuan Ye seharusnya memberitahu Anda tentang hal ini," kata Ghost sambil tersenyum. Bagaimanapun, dia adalah orang dekat Ye Shikai, dan Ghost tidak dalam posisi bisa berdebat dengan Anlan. Namun, demi keselamatan Su Qingyu, tetap saja tidak nyaman untuk berkunjung. "Tapi, tidak apa-apa bagiku untuk mengetahui situasinya, kan?" Anlan hendak bertengkar ketika dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Ye Shikai sebelum dia pergi. Anlan mungkin tidak percaya pada hantu di depannya, tetapi dia tidak akan pernah tidak percaya pada Ye Shikai. Nona Su tidak sadarkan diri, dan Tuan Ye sedang mencari obat di luar. Rombongan telah diserahkan kepada Nona An. Saya harap Nona An dapat mengurus rombongan sebelum Nona Su bangun. Serahkan urusan perusahaan padaku,
tapi bisakah kamu menjamin bahwa King Yu akan bangun? Saya tidak bisa menjaminnya, tapi saya yakin bos bisa membangunkannya. Baiklah, kali ini aku akan percaya padamu. Kamu harus melindungi keselamatan King Yu. Melihat Ghost mengatakan ini, Anlan harus menyerah. Su King Yu sedang tidak sadarkan diri, dan akan sia-sia saja jika dia memaksa untuk menjenguknya. Karena orang-orang ini adalah orang kepercayaan Ye Shikai, mereka tentu akan melindungi keselamatan Su King Yu. Nona An, jaga diri. Kata hantu itu dengan ringan. Mau, yuk. Anlan berkata pada Wan Na di sampingnya. Meskipun dia tidak bisa menemui Su King Yu, dia masih harus berurusan dengan urusan perusahaan. Melindungi grup Tiannya juga merupakan kerja keras melindungi Su King Yu. Ya, Menteri. Pak Menteri, apakah kita akan pergi begitu saja? Apa hak mereka untuk melarang kita mengunjungi Presiden? Saat keluar dari rumah sakit, Wan Na tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Lupakan saja, mereka bukan orang jahat, jangan khawatir. Anlan menghela napas, memikirkan Ye Shikai dalam hatinya. Sial, kemana orang ini pergi? Keduanya masuk ke dalam mobil dan meninggalkan rumah sakit dan kembali ke kelompok, tetapi mereka tidak menyadari bahwa di pintu rumah sakit, ada seorang pria diam-diam menyuntik kedua wanita itu. Bab 663. Bos, kami telah menemukan targetnya. Melihat Anlan dan Wan Na perlahan pergi, pria itu mengeluarkan ponselnya dan menekan sebuah nomor. Jangan khawatir tentang dia, bersiaplah untuk bertindak, aku akan menghadapinya. Ya, bos. Sudut mulut lelaki itu sedikit terangkat, memperlihatkan senyum penuh arti. Setelah menjentikkan jarinya, puluhan pria berpakaian hitam muncul samar-samar di sekitar rumah sakit. Mereka seperti laba-laba di kegelapan, diam-diam mendekati rumah sakit. Bahasa Indonesia. Amerika Selatan, hutan hujan. Bos, mengapa Anda tidak membiarkan saya membunuh gajah itu sekarang? Semua orang berjalan menuju kedalaman, dan dalam perjalanan, Miehun bertanya dengan rasa ingin tahu. Gajah hidup berkelompok dan memiliki rasa dendam yang kuat. Begitu seekor dibunuh oleh musuh, gajah-gajah yang tersisa dalam suku itu akan membalas dendam kepada musuh. Ye Shikai berkata perlahan, gajah itu sendirian, mungkin hanya pengintai suku gajah. Kami baru saja tiba dan tidak sengaja bertemu dengannya. Jika aku membunuhnya sekarang, mungkin seluruh suku gajah akan memburu kita. Miehun tampak skeptis dengan kata-kata Ye Shikai. Apakah gajah begitu kuat? Kita membunuh satu tanpa ada yang menyadarinya. Apakah gajah-gajah lain akan tahu bahwa itu kita? Lebih baik aman daripada menyesal. Mereka adalah penguasa hutan hujan ini. Lebih baik bagi kita untuk tidak membuat gerakan besar saat kita datang ke sini. Bos, kemana kita harus pergi selanjutnya? Miehun bertanya dengan rasa ingin tahu. Menurut peta, jika kita menyeberangi gunung di depan kita dan pergi ke seberang, kita akan segera sampai di sana. Ye Shikai mengeluarkan peta dan bergumam. Bos, apakah Anda yakin ada gunung di depan? Miehun menunjuk pemandangan di depannya dengan ekspresi terkejut. Bukankah? Kenapa seperti ini di depan? Ye Shikai tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mendapati tepat di hadapan mereka ada sebuah hutan luas dengan dahan-dahan dan dedaunan yang rimbun. Medannya sangat datar dan tidak tampak seperti lereng bukit yang ditutupi pepohonan. Apa yang sedang terjadi? Ye Shikai menatap hutan di depannya dengan kaget. Ada yang salah. Dia tidak pernah salah membaca peta. Jelas terlihat ada gunung di sana. Deni Bulan, mohon lihat apa yang terjadi. Melihat wajah Ye Shikai yang bingung, Miehun segera bertanya pada Jiqian yang ada di sampingnya. Mungkinkah peta itu salah? Ye Shikai bertanya sambil meletakkan peta di depan Jiqian. Peta ini diberikan kepadanya oleh hantu sebelum dia berangkat. Konon peta tersebut dibeli dengan harga tinggi dari pasar gelap di dunia bawah tanah. Karena hanya sedikit orang yang berani masuk, dan lebih sedikit lagi yang berani keluar, peta ini bernilai selangit. Terlebih lagi, orang yang menggambar peta itu juga seorang kartografer terkenal dengan reputasi besar di dunia bawah tanah. Dia ahli dalam menggambar peta berbagai reruntuhan, jadi keakuratannya harus terjamin. Akan tetapi, sulit untuk mengatakannya dengan pasti karena tidak seorang pun dapat memverifikasi keaslian peta tersebut. Kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Jiqian berkata dengan dingin, tapi jalan yang kita ambil sebelumnya sudah benar. Kurasa mungkin ada alasan lain. Sialan, kita pasti ditipu oleh orang yang menggambar gambar itu. Moji menghentakkan kakinya karena marah. Melihat situasinya,
dia akan melunasi hutangnya padanya begitu dia keluar dari hutan hujan. Alasan mengapa hutan hujan ini berbahaya bukan hanya karena hewan liar dan medan magnet di sini, tetapi juga karena ada rumor bahwa ada ilusi di hutan hujan ini. Apa? Ilusi? Semua orang terkejut ketika mendengar ini. Ilusi apakah ini? Benar sekali, ada ilusi di sini. Secara umum, ini adalah fata morgana. Mungkin ada gunung di depan Anda di detik terakhir, tetapi mungkin sungai di detik berikutnya. Jiqian menjelaskan kepada semua orang. Tetapi karena itu fata morgana, itu juga ilusi. Jika kita berjalan di atasnya, kita tidak akan terpengaruh. Bagaimanapun juga, itu hanyalah ilusi. Miehun berkata dengan ringan. Meskipun hanya ada satu perbedaan huruf antara halusinasi dan ilusi, metodenya jauh lebih mendalam. Halusinasi hanya menipu mata orang, tetapi ilusi lebih dari itu. Selain penglihatan, ilusi juga dapat membingungkan pendengaran, penciuman, dan sentuhan manusia, membuat orang merasa seolah-olah berada di tempat kejadian dan tidak memiliki keraguan. Jiqian melanjutkan, seolah-olah ada sebuah gunung, tetapi ilusi tersebut membuat Anda berpikir bahwa di hadapan Anda ada sebuah hutan, dan Anda bahkan dapat mendengar suara angin yang bertiup melalui dedaunan, tetapi ini semua palsu. Lalu apa yang ada di depan kita? Ye Shikai bertanya sambil menoleh. Biar aku coba. Jiqian mengeluarkan elemen air dan mengalirkan kekuatan internalnya. Aliran air yang besar perlahan-lahan mengembun di udara. Jiqian tiba-tiba membuka matanya. Air jatuh dari langit dan membentuk banjir berukuran sedang, yang mengalir deras ke dalam hutan. Apa yang sedang dilakukan Dewi Bulan? Moji sedikit bingung dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Anda akan tahu setelah Anda melihatnya. Memercikkan. Air itu mengalir deras ke arah hutan, kemudian beberapa saat kemudian berhenti dan malah mengalir mundur. Itu memang ilusi. Seharusnya ada gunung di depan kita. Jiqian berjalan mendekati Ye Shikai dan berkata, bagaimana Anda menilai? Air dan api adalah elemen dasar dunia. Hutan di depan kita jelas lebih rendah, dan air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Jika benar-benar ada hutan di depan kita, air pasti akan terus mengalir turun. Namun sekarang air mulai mengalir kembali. Ini berarti bahwa seharusnya ada sesuatu yang sangat tinggi di depan kita, tetapi kita berada di posisi yang rendah, jadi air mengalir kembali. Dengan kata lain, ada gunung di depan kita. Ye Shikai berkata ragu-ragu. Itu benar. Pada saat ini, seberkas sinar matahari tiba-tiba bersinar ke bawah, dan langit yang mendung akhirnya cerah. Yang lebih mengejutkan lagi adalah hutan di hadapan mereka berangsur-angsur menghilang seiring munculnya sinar matahari, menampakkan wajah aslinya. Itu memang sebuah gunung. Ye Shikai tersenyum sedikit. Ini membuktikan bahwa apa yang dikatakan peta itu benar. Semuanya, bersiap untuk menyeberangi gunung. Ye Shikai berkata dengan keras. Sebelum dia melangkah 2 langkah, Ye Shikai tiba-tiba memarahi semua orang. Semuanya, berhenti. Ye Shikai perlahan membungkuk dan menatap genangan air di tanah, bergetar berulang kali. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan, ledakan, ledakan. Frekuensi getaran permukaan air semakin cepat. Wajah Ye Shikai tiba-tiba berubah, jantungnya berdebar kencang, dan perasaan krisis muncul dari kulit kepalanya. Artinya kawanan gajah sedang datang. Cepat, mundur ke pegunungan. Ye Shikai berteriak dan menoleh ke belakang. Di kejauhan, ia samar-samar dapat melihat sosok lebih dari selusin gajah. Makhluk besar ini akan menciptakan debu mengepul kemanapun mereka pergi. Ketika lebih dari selusin gajah berlari tak terkendali, seluruh tanah berguncang. Itu kawanan gajah. Setelah semua orang menyadari apa yang terjadi, mereka tidak berani menunda lebih lama lagi. Seekor gajah berlari sekitar 3 kali lebih cepat daripada manusia, dan memiliki daya tahan yang luar biasa. Hanya dalam hitungan belasan detik, kawanan gajah itu telah berlari hingga 50 meter di belakang semua orang. Sial, mengapa gajah-gajah ini masih menghantui kita? Miehun mengumpat, lihat, aku akan mengebom mereka dengan peluncur roket. Teknik Dewa Bulan, jatuhnya bintang. Bab 664. Berhenti. Ye Shikai berteriak dan menghentikan Jiqian dan Miehun. Pada saat yang sama, kawanan gajah di belakangnya juga menyusul, tetapi di luar dugaan, kawanan gajah ini tidak langsung menyerbu, melainkan mengepung semua orang dari kedua sisi. Sial, kita dikelilingi oleh sekelompok gajah. Miehun melihat sekelilingnya dengan waspada. Gajah-gajah ini tentu saja tidak sebanyak manusia, tetapi masing-masing sangat besar. Begitu mereka bergegas maju,
akan sulit bagi mereka untuk diinjak-injak. Semuanya, hati-hati. Jiqian menatap situasi di depannya dan tidak bisa menahan cemberut. Dia baru saja mencoba kemampuan ilahi utamanya dan mampu mengusir seekor gajah raksasa. Sekalipun dia menggunakan seluruh kekuatannya, paling banter dia hanya bisa membunuh satu orang. Tetapi sekarang ada begitu banyak gajah raksasa dan energi internalnya habis sebelum dia selesai bertarung. Wah, sudahkah kamu menemukan cara untuk menghadapi gajah-gajah raksasa ini? Pada saat ini, suara roh pedang terdengar di benak Ye Shikai. Akhirnya kau berbicara. Kupikir kau sudah selesai. Ye Shikai mengeluh. Selama berhari-hari Daohun memejamkan mata dan tetap diam. Bahkan ketika sesuatu terjadi pada hari pernikahan, Daohun tidak memberikan instruksi apapun. Pergi kau, bocah nakal. Aku, seorang lelaki tua, juga perlu berlatih menyendiri. Kalau tidak, bagaimana aku bisa membantumu? Daohun membalas. Bukankah kau seorang jiwa? Kau benar-benar perlu berlatih. Baiklah, berhenti bicara omong kosong dan kembali ke pokok permasalahan. Apa pendapatmu tentang gajah-gajah raksasa ini? Gajah raksasa ini sama sekali tidak ingin melawan kita. Ye Shikai berkata dengan tenang. Setelah 2 detik, dia tiba-tiba mendengar Daohun tertawa. Kamu anak yang baik. Kamu sudah menemukan jawabannya. Gajah-gajah raksasa itu mengepung kita, tetapi tidak menyerang. Meskipun mereka sesekali menggulung belalainya, itu hanya untuk mengintimidasi pihak lain. Jika mereka ingin membunuh kita, mereka pasti sudah menyerbu sejak lama, Ye Shikai menganalisis. Untung saja kamu tidak membunuh gajah raksasa itu tadi, kalau tidak mereka pasti akan menyerbu sekarang. Daohun membalas. Bagi hewan seperti gajah yang mempunyai rasa kekeluargaan yang kuat, membunuh satu gajah saja akan memancing balas dendam dari kawanan gajah. Gajah-gajah di sini sudah lama tinggal di sini, dan mereka diberkati oleh alam. Ada sumber daya kultivasi di mana-mana, jadi mereka juga telah menjadi binatang iblis, yaitu pembudidaya di antara binatang buas, tetapi kesadaran dan sifat mereka tidak berubah. Daohun melanjutkan, berhenti sejenak, lalu berkata, jika ini singa, kamu pasti sudah melawan mereka sejak lama. Baiklah, aku tahu apa yang harus kulakukan. Di bawah tatapan semua orang, Ye Shikai benar-benar melangkah keluar. Bos, apa yang sedang Anda lakukan? Lagi sibuk apa? Ye Shikai membuat gerakan, oke, di belakang punggungnya, memberi isyarat kepada semua orang untuk tidak khawatir, lalu melangkah menuju kawanan gajah raksasa. Dalam kehidupan berkelompok gajah, yang menjadi pemimpin adalah gajah betina. Ye Shikai menoleh dan melihat seekor gajah yang menonjol dari kerumunan di tengah kawanan. Tubuhnya sekitar 2 kali lebih besar dari gajah raksasa lainnya, dan gadingnya juga sangat panjang, yang merupakan simbol usia tua. Gajah ini pastilah pemimpin kawanan. Ye Shikai perlahan berjalan ke depan gajah betina, dan 2 gajah raksasa di samping gajah betina juga menatap manusia di depan mereka dengan waspada. Keduanya adalah gajah jantan yang bertanggung jawab melindungi gajah betina. Bos, ada bahaya, cepat kembali. Melihat kedua gajah itu siap bergerak, Miehun hendak melangkah maju untuk melindungi mereka, tetapi dihentikan oleh Jiqian. Jangan bergerak, dan lihat apa yang dilakukannya. Sejujurnya, Ye Shikai juga cukup malu. Ia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari ia akan mencoba berbicara dengan seekor gajah. Sebaliknya, jika mereka tidak dapat mencapai kesepakatan, mereka akan berada dalam bahaya nyata. Ye Shikai mengulurkan lengannya dan menunjuk orang-orang di belakangnya, lalu menepuk dadanya dengan kuat dan menunjuk ke arah mereka datang. Mereka harus bisa mengerti bahasa isyarat saya. Ye Shikai merasa tidak yakin. Semua orang di sini mengira bahwa gajah-gajah itu ada di sini untuk memburu mereka, tetapi hanya Ye Shikai dan Daohun yang tahu bahwa Ju Xiang menyerang mereka karena mereka secara tidak sengaja memasuki wilayah gajah. Gajah merupakan hewan yang memiliki rasa teritorial yang kuat, dan akan aneh apabila mereka tidak dipukuli apabila mereka memasuki wilayah teritorial seperti ini. Namun, alasan mengapa Ye Shikai tidak membunuh gajah raksasa tadi adalah untuk menunjukkan bahwa mereka telah tersesat di wilayah tersebut, bukan untuk dibunuh. Bagaimana saya bisa tahu? Tapi hewan-hewan ini sangat pintar, mungkin mereka benar-benar bisa memahaminya. Daohun berkata dengan nada bercanda, lupakan saja, paling parah mereka tidak bisa memahaminya, jadi kita bisa bertarung saja. Sialan, saudara-saudaraku akan mendapat masalah kalau begitu. Ye Shikai mengumpat dalam hati. Lagi pula itu bukan urusanku. Kau, roh pedang, jika kita benar-benar bertarung, aku akan menempatkan diriku di bawah tumit gajah raksasa itu.
Jika aku diinjak-injak sampai mati, kau juga akan mati. Kau, roh pedang hendak membantah, namun tidak dapat berkata apa-apa. Itu adalah jiwa parasit dalam tubuh Ye Shikai. Setelah tubuh utama mati, secara alami ia tidak akan mampu bertahan hidup sebagai jiwa. Kamu memang anak yang kejam, tapi aku tidak tahu apakah hewan ini bisa mengerti apa yang aku katakan. Ledakan. Tiba-tiba gajah betina itu mengangkat kedua kaki depannya, mengangkat belalainya ke langit, lalu menghantam tanah hingga menimbulkan getaran dahsyat di tanah. Bos, ada bahaya. Miehun langsung bergegas keluar. Berhenti di situ. Ye Shikai berteriak sambil menatap gajah betina di depannya. Ia melihatnya menggoyangkan belalainya pelan-pelan dan membuat beberapa panggilan khas gajah. Kemudian, gajah-gajah yang berada di belakang orang-orang yang dikepung itu perlahan-lahan bubar. Gajah menduduki bagian depan, kiri dan kanan, dan hanya menyisakan satu jalan kembali. Semua orang mengerti apa maksudnya. Ye Shikai juga menghela napas lega. Kalau mereka benar-benar ingin bertarung melawan sekawanan raksasa ini, akan butuh usaha keras bahkan dengan pedang hitam. Semuanya, mundurlah secara perlahan dan teratur. Ye Shikai melambaikan tangannya, dan semua orang akhirnya bereaksi dan perlahan mundur ke belakang. Kedua belah pihak saling memandang dengan waspada dan perlahan menjauh. Bos, trikmu benar-benar berhasil. Semua orang kembali melalui rute sebelumnya, dan Miehun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Meskipun gajah dan semut tentara adalah penguasa hutan hujan ini, kepribadian mereka sangat berbeda. Semut tentara hanyalah sekelompok makhluk yang tahu cara menghancurkan, tetapi gajah memiliki IQ lebih tinggi dan lebih jinak. Bagaimanapun, kita akhirnya aman. Moji berkata sambil tersenyum. Tetapi sekarang kita harus kembali dengan cara yang sama. Ye Shikai mendesah. Di sisi sungai ini ada gajah raksasa, dan di sisi lain ada semut tentara. Bagaimana kita bisa melewatinya? Jika kita tidak bisa melewatinya, bagaimana Ye Shikai bisa menemukan buah kebangkitan? Bos, apakah Anda punya glider untuk satu orang? Mari kita coba menggunakannya untuk terbang di atas hutan ini. Moji menyarankan. Tidak, pohon-pohon di sini begitu tinggi dan lebat, benda itu tidak bisa terbang sama sekali. Sebelum Moji sempat menyelesaikan ucapannya, Miehun menggelengkan kepalanya dan berkata, terakhir kali Mengyan dan aku menggunakan benda itu di Yanjing, kami hampir saja terjatuh dan mati. Bab 665. Bagaimana kalau naik sungai? Bos pasti punya rakit, kan? Moji terus bertanya. Karena mereka tidak bisa menggunakan listrik, speedboat tentu saja tidak bisa digunakan. Cincin penyimpanan itu sungguh suatu hal yang bagus. Apa saja bisa dimasukkan ke dalamnya, seperti tas harta karun. Tapi sungai mengalir ke hulu, jadi tidak ada gunanya bahkan jika aku membawanya. Ye Shikai mendesah. Lagi pula, dia tidak mempersiapkan hal ini sama sekali. Dia tidak benar-benar memiliki supermarket yang penuh dengan perlengkapan petualangan luar ruangan. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa maju. Apakah kita akan kembali saja? Moji sangat marah hingga dia berjongkok di tanah. Ye Shikai juga tidak berdaya. Ia ingin segera berlari ke hutan. Dia seharusnya tidak berhenti. Kalau ia tergesa-gesa masuk ke dalam hutan, mungkin suku gajah tidak akan dapat berhadapan dengan mereka dengan mudah. Baiklah, mari kita pikirkan cara lain. Ye Shikai mendesah tak berdaya, menemukan tempat yang cocok, dan memerintahkan penjaga rahasia untuk mendirikan tenda dan pengintaian. Ye Shikai berbaring sendirian di tenda. Tanpa diduga, seseorang tiba-tiba masuk. Ketika dia mendongak, ternyata itu adalah Jiqian. Bagaimana kamu tahu bahwa kawanan gajah itu akan berhenti hari ini? Jiqian melepas sepatunya dan berbaring di samping Ye Shikai sambil berkata dengan ringan. Sebenarnya sangat sederhana. Gajah adalah hewan berkelompok. Mereka selalu makan bersama, tidur bersama, dan bermigrasi bersama. Mustahil bagi kita untuk menjumpai hanya satu gajah. Ye Shikai menyandarkan kepalanya pada tangannya dan menatap ke arah tenda. Bagaimana jika dia sendirian? Jiqian bertanya balik. Gajah yang sendirian biasanya sudah tua, lemah, sakit, atau cacat. Tapi kalau yang sendirian itu gajah jantan dewasa, tidak mungkin dia sendirian. Ye Shikai melanjutkan, jadi, gajah itu seharusnya menjadi penjaga suku gajah. Melihat kita memasuki wilayah mereka, tanpa sadar ia melancarkan serangan. Lalu mengapa kau tidak membiarkanku membunuhnya? Kita pernah diserang semut tentara. Mereka brutal dan keras kepala, menyapu bersih semuanya,
jadi secara tidak sadar kita berpikir bahwa semua hewan seperti ini dan akan membunuh semua mangsanya. Padahal, tidak demikian. Gajah tidak seperti itu. Ye-Shike menoleh dan tersenyum pada Ji-Qian. Bagaimana Anda tahu mereka tidak seperti ini? Ji-Qian terus bertanya. Kali ini giliran Ye-Shike yang sedikit mengernyit. Sejak mereka bertengkar, Ji-Qian selalu berdebat dengannya dan masih bertanya-tanya. Ye-Shike tersenyum misterius, mendekatkan mulutnya ke telinga Ji-Qian dan berbisik. Karena gajah tidak makan daging. Saya sedang mencari lokasi target dan akan mengambil tindakan. Pada malam Yanjing, ketika lampu neon kembali bersinar di atas kota, jalan-jalan di luar rumah sakit tampak kosong. Tiba-tiba, selusin bayangan hitam melintas dan menyerbu langsung ke halaman hijau di tepi rumah sakit. Ingat, targetnya ada di ruangan pertama di lantai paling atas, ruangan 601. Setelah membunuhnya, semua orang mundur dengan cara yang sama. Seorang pria berpakaian hitam berdiri di gedung seberang rumah sakit, mengamati segala sesuatu dengan teleskop. Kelompok pertama menyelinap ke rumah sakit. Kelompok kedua bertanggung jawab untuk perlindungan. Kelompok ketiga menyelinap ke ruang keamanan dan membunuh para penjaga. Pria berpakaian hitam itu berkata ke dalam sambil memegang pagar. Ya, bos. Siapa ini? Di luar ruang keamanan, sebelum penjaga rahasia bisa bereaksi, tanda darah muncul di lehernya. Di dalam, layar berbagai ukuran memantau setiap sudut rumah sakit. Laporkan, kelompok 3 telah menduduki ruang keamanan dan 2 titik komando, dan para penjaga telah dibunuh. Suara seorang pria datang dari pagar. Bagus sekali. Tim 3 akan terus melenyapkan penjaga rahasia dan tetap waspada. Di gedung tinggi, lelaki berpakaian hitam itu sedikit mengangkat sudut mulutnya dan memperlihatkan senyuman. Hantu, kamu masih lalai. Siapa ini? Di dalam rumah sakit, beberapa bayangan gelap bergerak maju mundur, terus-menerus menghabisi penjaga rahasia yang berpatroli, dan naik lantai demi lantai. Mereka begitu cepat sehingga mereka mencapai lantai 5 hanya dalam waktu 3 menit. Tujuan mereka jelas, yaitu langsung menuju lantai 6. Jadi, cukup dengan menghabisi penjaga rahasia di tangga saja. Laporkan, kita telah mencapai lantai 6. Anda hanya dapat mengambil tindakan setelah mengonfirmasi identitas target. Pria berpakaian hitam itu berkata ke pagar. Menerima. Sebentar lagi giliran jaga. Tetap waspada dan lindungi keselamatan ratu. 3 penjaga rahasia menjaga pintu bangsal 601. Pemimpin itu berkata kepada 2 penjaga rahasia di belakangnya. Ya, siapa ini? Tiba-tiba pengawal rahasia terdepan berteriak ke arah tangga. Baru saja, bayangan hitam tiba-tiba melompat keluar dari tangga. Dasar kalian idiot, ambil tindakan saja dan bunuh targetnya. Pria di gedung tinggi itu membanting cangkir di tangannya ke tanah dan berteriak ke pagar. Ya, semuanya. Seseorang sedang menyerang. Sebelum pengawal rahasia terkemuka itu bisa menyelesaikan kata-katanya, rentetan peluru datang ke arahnya dan menjatuhkannya. Bunyikan alarm. Melihat hal itu, kedua pengawal rahasia di belakangnya segera mengeluarkan pistol mereka dan menarik pelatuknya berulang kali ke arah seberang koridor. Pada saat yang sama, semua alarm di seluruh gedung berbunyi, menimbulkan suara bip. Serang saja ke depan. Aku ingin membunuh target. Bunuh target. Kau mengerti. Pria berpakaian hitam itu berteriak melalui pagar. Pembunuh di koridor itu bergegas masuk dan keluar, memegang pistol dan menembaki secara membabi buta ke arah posisi 2 penjaga rahasia. Cepat jatuhkan targetnya. Pembunuh utama bergegas ke pintu bangsal 601, melirik ketiga penjaga rahasia yang telah tewas di tanah, berbalik dan menembaki gagang pintu, lalu menendang pintu bangsal hingga terbuka. Su Qingyu berbaring diam di tempat tidur, seperti putri tidur. Satu-satunya suara di ruangan itu adalah suara mesin yang beroperasi. Target telah terkonfirmasi. Bersihkan segera. Ya, bos. Pembunuh utama mengambil pistolnya, perlahan mengangkatnya, dan mengarahkannya ke Su Qingyu di tempat tidur. Deng, deng, deng. Tidak. Ye-Shike berteriak, matanya tiba-tiba terbuka, dan dia mendapati dirinya masih berada di luar tenda. Ada apa denganmu? Ji-Qian perlahan bangkit dari samping, mengusap matanya yang masih mengantuk, dan berkata kepada Ye-Shike, apakah kamu bermimpi buruk? Itu terlalu realistis. Ye-Shike bergumam, seolah tenggelam dalam pikirannya. Dia terus mengulang kalimat ini, tidak memperhatikan apa yang dikatakan Ji-Qian. Dia hanya bermimpi sekelompok pembunuh membunuh Su Qingyu di rumah sakit pada malam hari. Apa yang sebenarnya terjadi? Melihat ini,
Ji Qian mencengkeram bahu Ye Shikai dengan kedua tangannya dan mengguncangnya terus-menerus. Melihat Ye Shikai tampaknya dirasuki setan, dia meraih lengannya dan menyuntikkan aliran kekuatan internal ke dalam tubuhnya. Ah! Sebelum kekuatan internal dapat dimasukkan ke dalam meridian, energi yang sangat kuat muncul dari tubuh Ye Shikai dan secara langsung menjadi bumerang bagi kekuatan internal. Tubuh Ji Qian bergetar dan organ-organ dalamnya rusak akibat serangan balik. Apa yang sebenarnya terjadi? Meskipun kekuatan internal tidak masuk ke dalam tubuhnya, Ye Shikai tampaknya telah pulih dan memperhatikan Ji Qian di sampingnya. King Yu, sesuatu terjadi. Bersambung.